Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya semua? Baik. Sekarang kita masuk ke materi SKI kelas 9 tentang sejarah Islam di Nusantara bersama Pak Yasir. Baik, pada materi kali ini Pak Yasir akan menjelaskan tentang peran Wali Songo dalam lembaga pesantren dalam pengembangan dakwah Islam di Nusantara. Kalian tahu Wali Songo itu apa? Siapa saja? Nanti kita lihat ada slide selanjutnya. Sebelum Islam datang ke Nusantara, ternyata Nusantara telah memiliki kepercayaan tersendiri, yaitu kepercayaan animisme dan dinamisme. Animisme itu apa? Animisme adalah kepercayaan pada roh leluhur, sedangkan dinamisme adalah mempercayai kepada benda-benda yang memiliki kekuatan gaib untuk dimintai pertolongan dan sebagai wasilah berbagai macam kesulitan dan kesembuhan penyakit dan sebagainya. Nah, kepercayaan animisme dan dinamisme menjadi corak peribadatan orang-orang Nusantara. Hubungan Nusantara dengan dunia luar membawa dampak berkembangnya agama Hindu dan Buddha, dan berdirilah kerajaan-kerajaan bercorak Hindu dan Buddha seperti Kerajaan Kutai di Kalimantan, Sriwijaya di Sumatera. Di Jawa sendiri berdiri beberapa kerajaan bercorak Hindu dan Buddha seperti Kerajaan Pajajaran, Pajang, Singasari, dan Majapahit. Seperti yang telah disebutkan tadi, bahwa Nusantara sudah lama menjalin hubungan dengan dunia luar melalui perdagangan dan sebagainya. Para pedagang dari berbagai penjuru dunia masuk ke Nusantara, terutama pedagang Muslim dari Timur Tengah yang membawa misi dakwah Islam. Di antara para mubaligh itu menyebarkan Islam dengan strategi dakwah yang persuasif dan terkenal dengan nama Wali Sanga. Wali Sanga sendiri artinya para wali yang mulia. Ada juga yang mengartikan Wali Sanga itu adalah wali 9, yang terkenal dengan jumlahnya 9 orang. Dalam hal ini, para mubaligh menyebarkan Islam dengan cara damai tanpa kekerasan. Strategi dakwah tersebut diantaranya melalui perdagangan, pernikahan dengan penduduk setempat, dan akulturasi budaya. Akulturasi budaya yaitu memasukkan nilai-nilai Islam pada budaya setempat dan menghilangkan unsur-unsur budaya yang bertentangan dengan syariat Islam. Dengan cara-cara ini, Islam berkembang pesat di Nusantara, dan unsur budaya Islam masih tetap eksis sampai sekarang. Seperti contohnya, bentuk Masjid Menara Kudus yang bercampur dengan unsur Hindu, budaya seni musik gamelan, perayaan gerbek mulut, dan lain sebagainya. Sekarang kita masuk ke materi beberapa strategi dakwah Wali Sanga. Budaya dan kebiasaan masyarakat Hindu Buddha era Wali Sanga itu hampir sama dengan kebiasaan masyarakat Arab pra-Islam. Artinya, budaya-budaya jahiliyah seperti mencuri, berzina, minum minuman keras lumrah terjadi di kalangan masyarakat. Sementara di lingkungan kerajaan, banyak pejabat-pejabat yang tidak jujur dan tidak mementingkan nasib masyarakatnya. Sehingga para wali pun berdakwah sesuai dengan kondisi dan lingkungan masyarakatnya. Sunan Gresik berdakwah melalui perdagangan dan pertanian. Sementara Sunan Ampel terkenal dengan wejangan moh limohnya, yaitu moh main, tidak berjudi, moh ngombe, tidak mabuk, moh maling, tidak mencuri, moh madat, tidak candu, dan moh madon, tidak berzina. Dan Sunan Giri dengan status politiknya. Sedangkan Sunan Bonang berdakwah dengan media budaya. Beliau menciptakan alat musik gamelan. Dan Sunan Derajat berdakwah dengan budaya. Beliau menciptakan tembang macapat, yaitu syair-syair yang berbahasa Jawa.
yang bernafaskan Islam. Lain lagi dengan Sunan Kalijaga, beliau berdakwah dengan media seni pertunjukan wayang. Beliau menciptakan wayang kulit dengan unsur-unsur memasuki budaya Islam. Sedangkan Sunan Muria adalah putra Sunan Kalijaga dan berdakwah dengan media seni gamelan dan boneka. Sementara Sunan Kudus berdakwah melalui media pertukangan. Beliau ahli membuat alat-alat pertukangan, kerajinan, dan juga senjata berupa keris. Dan yang terakhir adalah Sunan Gunung Jati yang berdakwah di daerah Cirebon, Jawa Barat. Beliau berdakwah di lingkungan kerajaan. Beliau adalah pendiri Kesultanan Kesepuhan Cirebon. Dalam mengembangkan dakwahnya, para wali juga mendirikan lembaga pendidikan berupa majelis ilmu, pondok pesantren, dan sebagainya. Lembaga pendidikan pondok pesantren itu adalah lembaga pendidikan tertua yang didirikan oleh para wali. Lembaga pondok pesantren adalah lembaga pendidikan pengembangan dakwah Islam yang tetap eksis dari zaman Wali Sanga hingga sekarang. Demikianlah materi tentang Kerajaan Islam Nusantara atau penyebaran Islam di Nusantara. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan juga dapat diambil pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.